Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku yang kali ini dengan tema sholat tahajud. Adapun judulnya, hati-hati tahajud seperti ini akan sia-sia. Inilah 5 hal penyebabnya. Sholat tahajud adalah salah satu amalan sunnah yang dikuatkan atau muakkadah untuk dikerjakan karena Allah menjanjikan banyak hal kebaikan yang ada di balik sholat tahajud. Yang diantaranya doanya akan dikabulkan, akan dihapus dosa-dosanya, dan juga akan diberikan pahala yang besar sehingga insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Namun ada hal yang menyebabkan tahajud seseorang menjadi sia-sia. Lantas bagaimanakah penyebab sholat tahajud kita menjadi sia-sia dan tidak ada artinya? Maka perlu diketahui dan untuk dihindari, yang pertama, sholat tahajud yang tidak istiqomah. Jadi sholat tahajud ini dianjurkan oleh Allah yaitu untuk istiqomah atau selalu dikerjakan. Yang pertama yang menyebabkan tahajud tidak diterima atau sia-sia yaitu sholat tahajud yang tidak istiqomah. Rajin tahajud saat susah. Saat bahagia lupa tahajud. Padahal yang demikian ini tidak diinginkan oleh Allah. Nabi pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam atau tahajud, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam atau sholat tahajud." Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian penyebab sholat tahajud yang menyebabkan sia-sia yaitu bertahajud hanya pada malam Jumat, sementara di malam yang lain tidak mengerjakannya. Sebabnya tahajud sebaiknya setiap malam. Tidak mengkhususkan hanya pada malam Jumat saja, walaupun itu sangatlah mulia. Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita tidak dianjurkan untuk sholat tahajud hanya pada malam Jumat saja. Ya. Kemudian penyebab yang ketiga tahajud bisa sia-sia yaitu tidak memaksakan tahajud saat mengantuk. Jadi ketika mengantuk, Nabi menganjurkan yang sangat tidak mungkin bangun karena kelelahan dan kecapean atau ada a'dzar yang lain atau uzur yang lain, maka Nabi menganjurkan untuk tidak memaksakan diri dengan melaksanakan sholat tahajud. Ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Zainab memaksakan bertahajud saat mengantuk, sehingga ia memasang tali untuk bersandar saat mengantuk. Rasulullah SAW bersabda, "Lepaskanlah tali itu, kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika dilakukan, maka tidurlah." Jadi
Jika kelelahan, maka kita dianjurkan untuk tidur. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan tahajud ini menjadi sia-sia adalah bertahajud tetapi secara berlebihan. Ini Allah juga tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, walaupun itu dalam sholat tahajud. Tidak dianjurkan bertahajud terlalu lama dan berlebihan sehingga memberatkan diri. Rasulullah mengingatkan, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi kadang aku berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa membenci sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian penyebab sholat tahajud menjadi sia-sia yang kelima adalah sholat tahajud hanya bertujuan mengejar dunia. Ya. Jadi tidak memikirkan tentang akhirat, hanya berpikir tentang dunia. Maka yang demikian ini juga tidak disukai oleh Allah dan menyebabkan sholat tahajud kita menjadi sia-sia. Niat ibadah yang tercukupan dengan materi dunia dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun malam lalu hendak mengerjakan sholat malam, janganlah ia menyebutkan perkara-perkara duniawi dalam sholatnya. Dan janganlah ia berdoa kecuali untuk minta kebaikan saja atau memohon perlindungan dari kejahatan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Itulah 5 hal yang menyebabkan sholat tahajud kita menjadi sia-sia, maka hindarilah agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.